Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara. Pagi ini tanggal 11 November 2023 pukul 10 pagi. Rudat FM sudah hadir di sekitar Jakarta International Stadium. Pagi ini saja kita ingin melihat kesibukan di JIS menjelang pergelaran perdana Piala Dunia U17 2023 di JIS, teman-teman ya. Ada dua match hari ini, yaitu pukul 16 dan pukul 19. Pukul 16 sore nanti ada Inggris melawan Kaledonia Baru dan Brazil melawan Iran. Nah, ini saya berada di ITF Sunter. Ada parkir untuk broadcast, parkir untuk media dan marketing. Jadi teman-teman yang membawa kendaraan tidak bisa parkir di sini, teman-teman ya. Ini official untuk broadcast, media, dan marketing. Jadi barangkali tempat yang paling dekat adalah di J Expo ya teman-teman ya. Atau di sini mungkin ada Rumah Sakit Sulianti Saroso di selatan. Dan ada juga JH Ancol yang berada di sebelah utara dari JIS. Sudah mulai tampak kesibukan, terutama official dan media ya. Dan tentu saja keamanan baik dari Dinas Perhubungan, dari Polri maupun keamanan dalam ya teman-teman, PKD. Nah teman-teman, saya sudah berada di VVIP entry, special entrance untuk tamu khusus ya, yang berada di jalur pedestrian sebelah barat dari JIS di Jalan Sentosa Raya. Kemudian ada juga parkir untuk VVIP dan VIP yang berada nanti di dalam ya teman-teman. Yaitu masuk untuk VIP, pemain dan media ada di pintu barat juga teman-teman. Yang bersebelahan ya. Sudah mulai tampak kesibukan. Sementara yang berada di ITF Sunter tadi ada untuk media, ada untuk broadcast dan juga marketing, berikut security. Jadi parkir khusus kendaraan yang terkait dengan penyelenggara ya teman-teman. Sudah mulai banyak pengamanan ya, official pengamanan. Ini di kolong ram barat. Sudah ada juga mobile toilet teman-teman untuk mensupport official yang bertugas di luar, termasuk juga mungkin untuk pengunjung ya. Di kolong ram barat cukup adem ya, di jalur pedestriannya ada angin berembus. Dan jalur pedestriannya juga sudah direvitalisasi sehingga layak untuk dilewati. Dan kita juga bisa berlama-lama di kolong karena cukup adem teman-teman ya. Ini penampakan terakhir dari jalur pedestrian di segmen utara Jalan Baru Ancol Selatan. Jadi beberapa hari lalu sempat Rudat FM melihat ke sini. Sekarang sudah cukup relatif komplit. Di sebagian dari amphitheater juga sudah diuruk untuk kemungkinan ya media tanam yang nantinya akan ditanami juga dengan tanaman dekoratif yang akan melengkapi keindahan dari jalur pedestrian di sekitar JIS. Pohon tabebuya yang sudah ditanam sejak grand launching sudah berbunga teman-teman ya. Ada pink, ada putih. Dan tanaman yang ditanam di jalur pedestrian juga adalah merupakan tanaman tabebuya ya teman-teman. Nanti bila mana sudah tumbuh dan berbunga tentu saja akan cantik ya kawasan ini. Ada general cleaning yang dilakukan oleh petugas untuk mengambil atau mengevakuasi dari sampah-sampah yang relatif banyak bertebaran di tempat ini ya teman-teman. Apresiasi untuk mereka. Di era Pak Anies dulu ada pasukan semut ya teman-teman yang mengambil rumput, sampah, puntung rokok dan lainnya. Mudah-mudahan di era kepemimpinan yang Pak PJ Gubernur juga diaktifkan ya. Jadi relawan-relawan pemungut sampah yang berasal dari masyarakat, tidak hanya dari petugas ya teman-teman, yang itu cukup efektif untuk mensosialisasikan agar pengunjung bijak dalam membuang sampah. Nah, ini pasukan semut ini di waktu awal-awal atau selesai dari pembangunan JIS
cukup banyak ya komunitas pemungut sampah yang dikoordinasi oleh misalnya Jakpro atau waktu itu kontraktor ya. Nah, ini pemandangan di perempatan jalan pertigaan saya, Jalan Sunter Pemiraya dan Jalan Baru Selatan di pukul 10 lewat tanggal 11 November 2023. Di kolong Rambarat Dinas Lingkungan Hidup ya yang incas. Sayangnya seperti jargonnya di masa lalu ada kota kolaborasi, harusnya masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam bentuk komunitas-komunitas yang membantu penyelenggaraan Piala Dunia dengan pasukan semutnya ya teman-teman. Sayangnya belum terlihat ya. Ini perlu leadership juga dari tentu saja Pemprov DKI ya yang menjadi fasilitatornya. Jadi tidak hanya memfungsikan dari dinas-dinas yang terkait saja. Suasana di jalur pedestrian dan kolong Rambarat pada H+1 penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Jakarta. Namun Jakarta baru menyelenggarakan matchnya pada H+1 ini teman-teman ya. Pasca pembukaan atau opening ceremony di Gelora Bung Tomo kemarin ya, kemarin sore, Jakarta baru menyelenggarakan match per hari ini tanggal 11 November 2003 sore nanti ya teman-teman. Jadi masih ada pengerjaan halte yang merupakan halte non BRT, halte taman sudah ada name tag-nya. Beberapa masih penyelesaian aluminium komposit panel yang dalam fase finishing sepertinya ya. Meski belum sempat di retouch taman-taman yang berada di kolong Rambarat, namun sepertinya petugas Dinas Lingkungan Hidup sudah incas untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di kolong Rambarat, yang dimana beberapa waktu lalu Roda TPM sempat ke sini masih banyak sampah yang berserakan, dan sekarang relatif cukup terkendali. Mudah-mudahan Dinas Lingkungan Hidup cukup detail ya, bagian-bagian mana yang banyak sampahnya bisa di pick up, dievakuasi dan dibuang ke tempat pembuangan akhir tentunya ya teman-teman ya. Pemandangan jalur pedestrian di segmen utara Jalan Baru Selatan dan sekitar Plaza Rambarat termasuk kolong Ram. Jadi sudah ada penambahan jalur hijau berupa tanaman dekoratif yang sebelumnya waktu Roda FM H-1 menjelajahi di sekitar ini belum terinstal. Sekarang sudah mulai ada penambahan baru ya ke arah ujung dari Rambarat. Nah, ini masih ada pengerjaan dari Dinas Kehutanan Jakarta untuk menanam pohon-pohon dekoratif yang berada di jalur hijau ya teman-teman. Sementara yang jalur tambahan yang merupakan awalnya adalah semacam amphitheater atau tangga baru terisi oleh media tanam ya, belum terselesaikan. Nah, ini para pekerja dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta yang sedang incas menanam bougainville yang masih banyak tersisa ke arah sebelah barat. Masih cukup panjang sebenarnya ke arah ujung ya teman-teman dari Plaza Rambarat. Nah, ini pemandangan terakhir sekitar pukul 10.20 teman-teman di tanggal 11 November 2023. Jalur pedestrian segmen utara Jalan Baru Selatan. Banyak tugas yang menurunkan media tanam. Saya kira di H-1 kemarin adalah pekerjaan ini dihentikan, ternyata ada lanjutannya. Sangat baik teman-teman, meskipun sudah sangat-sangat mepet dengan waktu pelaksanaan, bahkan sudah melewati H+1 sekarang ya teman-teman.